Santapan Harian Rabu 13 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati ini dengan kasih-Mu ya Kristus, dan isilah diri ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 16 ayat 15-34. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu, engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng, bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Dan sesudah segala kejahatanmu itu, celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu, dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas. Ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam, yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan, dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. Hai istri yang bersinah yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri, kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal.
maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya padamu. Sahabat santapan harian, pasti menyakitkan bukan jika kita diselingkuhi. Umat Israel digambarkan sebagai istri yang berselingkuh. Setelah dirawat dan dikasihi Allah, Israel menjadi begitu termasyur dan juga cantik. Mereka tidak lagi mengandalkan Allah, melainkan mengandalkan kecantikannya sendiri. Dengan modal yang diberikan oleh Allah, dia memikat semua laki-laki yang lewat. Bahkan Israel digambarkan sebagai seorang perempuan bersundal yang mengajak laki-laki lain untuk berzina dengannya. Alkitab menggambarkan Allah sebagai suami yang cemburu. Kecemburuan ini wajar sebab hubungan tersebut bersifat eksklusif. Tidak boleh ada pihak ketiga. Allah ingin diprioritaskan oleh umatnya, bukan tanpa alasan, sebab Allah lah yang telah menciptakan, memelihara, dan menebus umatnya. Karena itu wajar, dia ingin dikasihi secara eksklusif. Selain itu, Allah tahu bahwa tidak ada Allah lain yang dapat menjamin kehidupan umatnya. Semua Allah lain adalah palsu dan hanya akan membawa manusia kepada kebinasaan. Celakanya, kerap kali manusia lupa akan hal itu, lalu berselingkuh dengan berhala-berhala yang lain. Manusia bahkan mengandalkan hal-hal lahiriah seperti kecantikan dan kecakapan. Semua hal yang awalnya adalah pemberian Tuhan malah dipakai dan dijadikan berhala, sehingga manusia lupa akan jati dirinya yang sesungguhnya. Dalam dunia masa kini, berhala mengambil berbagai bentuk. Ironisnya, bentuk berhala masa kini justru kebanyakan bermula dari berkat Allah. Misalnya, berkat uang, kekuasaan, dan pasangan hidup. Berkat-berkat tersebut pada awalnya berasal dari Allah. Namun banyak manusia malah mengganti posisi pemberi berkat dengan berkat itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa secara rohani kita bisa berselingkuh dari Allah. Kita bisa menggantikannya dengan ilah lain seperti uang, kekuasaan, dan juga prestasi. Karena itu, kita harus terus menelisik ke dalam lubuk hati kita mengenai siapa atau apa sesungguhnya yang menjadi realitas tertinggi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mungkin kami tidak selalu bisa mengerti kehendak-Mu ya Bapa, tetapi kami mohon Engkau menolong kami untuk tunduk penuh dan tak jatuh pada godaan dunia yang menyilaukan. Ajarilah kami untuk percaya kepada kebaikan dan kesetiaan-Mu. Berikanlah kami hati yang taat. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami bersandar. Amin.